Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang definisi bisnis digital, pasar, dan barang digital. Yang pertama saya Ardiara Gita Jayani dengan NIM 20080310404005 dan rekan saya Luciana Nur Ilma dengan NIM 20080310404055. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi bisnis digital. Definisi bisnis digital itu sering disebut dengan e-bisnis adalah praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perencanaan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah terkomputerisasi. Jadi di sini bisnis digital itu mencakup banyak hal ya, tidak melulu tentang adanya lapangan kerja ataupun bisnis yang langsung dilakukan di dalam era digital ini. Di sini ada perbedaan e-bisnis dan e-commerce. Kalau e-commerce hanya berupa transaksi secara elektronik, sedangkan e-bisnis termasuk juga pertukaran informasi secara online. Kemudian saya akan menjelaskan tentang model bisnis digital. Model bisnis digital ada 3. Yang pertama adalah infomediari. Yang dimaksud dengan infomediari adalah sebuah perusahaan yang mengumpulkan, menganalisis, dan menjual informasi kepada konsumen. Infomediari ini contohnya recommender system dan sistem pendaftaran. Yang kedua ada licensing. Licensing ini model bisnis digital yang memegang paten untuk perangkat tertentu. Yang mana itu model bisnis ini memiliki hak paten untuk memiliki bisnis tersebut. Maksudnya tuh bisnis tersebut itu udah dimilikinya itu hak paten tanpa ada pengaruh dari orang lain. Yang ketiga ada merchant. Yang dimaksud dengan merchant adalah model bisnis di mana perusahaan menjual barang dan jasa melalui toko online. Nah, di sini kita sering menjumpai yang namanya merchant ini karena di sekitar kita itu banyak merchant-merchant yang menyediakan banyak barang-barang yang dijual. Itu banyak yang memiliki merchant seperti Shopee gitu ya. Itu banyak yang join di lapak Shopee. Jadinya teman-teman itu di sekitar lingkungan kita bisa memulai bisnis dengan modal minim tapi dapat keuntungan lebih. Kemudian ada bentuk bisnis digital. Bisnis digital ada 3. Yang pertama ada distribusi digital. Yang dimaksud dengan distribusi digital ini ada biaya tetap dalam penciptaan produk. Hal ini dikarenakan kalau kita misalkan menciptakan banyak produk itu kita dapat menekan biaya produksi. Tetapi kalau misalkan kita menciptakan produknya dengan skala kecil itu dapat menimbulkan biaya produksi itu semakin tinggi. Yang kedua ada pasar digital. Pasar digital itu berbeda dengan pasar tradisional yang mana pasar digital itu harganya lebih relatif mudah berubah karena dalam pasar digital ini biasanya ditentukan oleh tingkat peminat dari customer. Biasanya kalau semakin banyak peminat, semakin tinggi juga nominal harga yang dipasarkan. Kalau misalkan ini gara-gara itu makanya dari pasar digital itu menyebabkan elastisitas itu harga tinggi karena kan kadang itu kalau misalkan minat customer-nya itu nggak terlalu tinggi jadinya harganya bisa ditekan. Kalau di pasar tradisional kan harganya tuh relatif standar, menentukan banyaknya pedagang itu tadi, menyesuaikan. Yang ketiga ada konten digital. Jenis konten digital ini dalam pasar digital itu pastinya lebih bagus ya menurut saya karena yang mana dalam konten digital ini dalam pasar digital itu biasanya bisnisnya itu kayak kita itu bisa melakukan endorsement dengan menjangkau semua kalangan dengan hanya memanfaatkan teknologi yang udah relatif maju ya zaman sekarang itu. Kalau misalkan
konten digital yang ada di pasar tradisional itu biasanya cuma jangkauannya ya orang-orang tertentu saja yang datang di pasar tersebut, seperti itu. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana Nurima dengan NIM 4055. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari kelompok kami. Nah, di sini kami akan membahas tentang konsep dasar pasar digital dan barang digital. Apa sih konsep dasar pasar digital dan barang digital? Nah, konsep dasar pasar digital dan barang digital adalah bertentunya antara seller dan buyer secara virtual, sehingga waktu yang diperlukan sangatlah fleksibel dan efisien. Nah, mengapa demikian? Karena beroperasi dengan biaya pencarian dan transaksi yang sangat kecil, biaya menu yang lebih rendah, diskriminasi harga dan kemampuan untuk mengubah harga, itu bisa dilakukan dengan dinamis dan juga bisa disesuaikan dengan kondisi pasarnya. Nah, berikut ini adalah contoh dari produk-produk digital. Yang pertama ada e-book. E-book sendiri adalah itu biasanya digunakan dalam format PDF. Yang kedua ada software. Software biasanya itu berbentuk dalam format MP4. Yang ketiga ada software biasanya dalam format X atau file. Yang keempat ada musik MP3 biasanya dalam format MP3. Yang kelima ada tiket online biasanya dalam format kode atau email. Yang terakhir ada aplikasi Android. Itu biasanya contohnya seperti Android aplikasi dan iPhone aplikasi. Nah, dalam pembelian produk digital, selain menggunakan metode pembayaran konvensional seperti transfer bank lokal, Western Union, atau Giro, juga biasa menggunakan pembayaran online menggunakan kartu kredit, PayPal, ataupun Bitcoin. Nah, adanya pasar digital dapat memperluas perjalanan barang-barang digital. Nah, dalam slide selanjutnya saya akan membahas perbedaan antara pasar digital dengan pasar tradisional. Nah, di sini bisa dilihat ada ketimpangan informasi. Ketimpangan informasi di pasar digital lebih tinggi daripada di pasar tradisional. Yang kedua ada biaya pencarian lebih tinggi ketimbang pasar digital. Nah, yang ketiga ada biaya transaksi lebih rendah daripada pasar tradisional. Yang keempat ada penundaan kepuasan. Nah, penundaan kepuasan ini lebih tinggi atau kecuali barang digital dan pasar tradisional juga tinggi. Yang selanjutnya ada biaya menu di pasar digital lebih rendah, sedangkan di pasar tradisional lebih tinggi. Selanjutnya ada penentuan harga dinamis, di pasar digital biaya rendah dan cepat, sedangkan di pasar tradisional tinggi dan tertunda. Selanjutnya ada diskriminasi harga, pasar digital lebih mempunyai biaya rendah dan cepat, karena di pasar tradisional mempunyai nilai yang tinggi sedang tertunda. Selanjutnya ada segmentasi pasar, ini lebih rendah daripada di pasar tradisional, sedangkan di pasar digital ketepatannya lebih sedang dan di pasar tradisional malah lebih kurang. Yang selanjutnya ada biaya penggantian. Biaya penggantian ini kalau di pasar digital biasanya lebih tinggi atau rendah tergantung barangnya. Kalau di pasar tradisional selalu tinggi. Selanjutnya ada pengaruh jaringan. Pengaruh jaringan ini ya tentu saja lebih kuat dibanding di pasar tradisional. Mengapa? Karena di pasar digital itu biasanya lebih modern, sedangkan di pasar tradisional itu biasanya tempatnya lebih pelosok ke desa-desa, jadi jaringan internetnya kurang. Yang terakhir ada disintermediasi. Kalau di pasar digital ini pastinya sudah sangat mungkin terjadi, sedangkan di pasar tradisional kurang kemungkinan terjadi. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak kami. Mohon maaf bila kelompok kami ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.